Ini dia anemonnya, ini kayaknya L nih. Kita masukin aja ya anemonnya. Sini aja deh. Oke, ini juga. Kalau ini size M ini. Ya, ini dia kondisi dari anemon ya. Satu hari ini setelah berada di dalam akuarium karantina ya, jadi memang tidak bisa diselamatkan karena memang ketika baru datang juga sudah lemes ya, mulutnya sudah terbuka lebar dan akhirnya ini mulai hancur ya, mulai busuk di hari kedua ya. Jadi ada 3 ekor nih, ini 1, ini 2 yang kecil juga. Oke, dan 1 lagi di sini di bawah bintang, dimakanin bintang nih. Oke, ini update anemonnya tuh. Ya, kalau anemonnya selamat sih, tapi setelah jadi besar ya. Ini L ini semuanya. Waktu masih di plastik kayaknya kecil-kecil, tapi begitu kalau dia udah nyaman nih jadi besar kayak gini ya. Tapi memang warnanya sih menurut saya nggak hijau ya, ini hanya coklat semburat aja ya. Kalau masih dia belum mengembang mungkin kelihatannya hijau, tapi rata-rata nih seperti ini, cuman aja semburat hijau aja ya, tapi warnanya sih kebanyakan coklat ya. Tapi udah nggak apa-apa. Oke, saya mau update ya kondisi anemon saya di hari kedua setelah datang dari agen saya. Jadi ini dia kondisi dari anemonnya ya. Anemonnya memang nggak bisa diselamatkan. Jadi memang ketika baru datang dari agen juga dia sudah lemes ya, di packingannya sudah lemes, kemudian mulutnya sudah terbuka ya. Jadi itu adalah indikasi kalau anemonnya itu memang sudah sekarat ya. Jadi saya sudah coba memberikan ekosistem yang baik ya, baik itu kualitas air, kemudian penerangan yang baik ya, wave yang cukup. Tapi memang karena anemon ini memang sudah sakit gitu, akhirnya ya dia mati seperti ini ya. Tapi karena memang ini sistem overflow sirkulasi di dalam akuarium ini juga lumayan bagus ya. Volume air juga besar, jadi ini filtrasi biologis juga berjalan dengan baik, jadi nggak terlalu busuk dia. Tapi walaupun begitu ini harus segera saya angkat ya kondisi dari anemonnya. Ini anemon jagung ya, ini green bubble tip anemonis. Dia di perjalanan itu kurang tidak bertahan, terakhirnya tidak bisa diselamatkan. Ini jadi saya pesan 4 ekor ya, tapi keempat-empatnya sepertinya ini nih. Ini ada juga yang kecil juga shrinking, sudah membusuk ya. Jadi rusak semua ini untuk yang anemon jagungnya, ini ada 4 ekor ya. Oke, tapi kalau anemon karpetnya alhamdulillah semuanya survive ya, bagus. Ini juga sudah mulai nyaman dengan lingkungannya. Jadi ini ada yang kecil nih ya, size S, kemudian ada juga yang size M. Ini di bawah ada beberapa ya, size S dan M. Ini rata-rata anemon karpet yang anemon karpet warnanya semburat hijau ya, semburat hijau coklat, semburat hijau. Jadi bukan yang anemon karpet yang premium, ini anemon karpet yang biasa ya. Tapi ini memang anemon karpet hijau juga. Ya, ini kalau supaya lebih visible ya, kita bisa melihat lebih maksimal warna dari anemon-anemon ini, kita menggunakan lampu biru ya. Jadi kalau menggunakan lampu biru, ini warna hijau di bulu-bulunya itu jadi lebih terlihat ya, lebih keluar warnanya ya. Ini dia anemon karpet. Kalau misalnya tidak dibantu dengan lampu warna biru,
tidak terlalu maksimal ini penampakan dari anemon karpet ini ya. Jadi ini anemon karpetnya sudah thriving ya, sudah mekar dengan sempurna, sudah beradaptasi. Dia tinggal mencari posisi-posisi terbaik ya bagi anemon ini. Dia itu berpindah-pindah tuh, ada yang menempel nih, ada juga yang di atas seperti itu, ada juga yang masuk ke dalam celah batu. Itu anemonnya nggak bulu ya, jadi macam-macam nih anemon karpet hijau yang bulu, yang ada tipnya, ada juga yang anemon hijau yang biasa. Jadi ini saya peruntukkan akuarium ini menjadi akuarium invert ya, jadi hanya diisi oleh invert karena memang terkadang kalau misalnya anemon ini stres ya, belum beradaptasi dengan baik, dia itu biasanya akan mengeluarkan lendir dan dan itu membuat gatal-gatal ya. Saya juga sering tangan saya gatal, dan ikan juga bisa stres biasanya kalau misalnya satu sistem ya. Jadi ini kan satu sistem semua. Jadi nanti kalau kita melihara ikan bareng dengan anemon tuh biasanya ikan-ikan lain tuh akan stres kalau misalnya anemonnya itu masih beradaptasi. Tapi kalau anemonnya sudah settle, sudah beradaptasi, sudah nyaman dengan lingkungannya, dia bisa menjadi rumah yang sangat ideal juga ya, terutama bagi anemon fish. Oke, jadi ini dia koleksi anemon yang ada di Marine Aquatic Gallery. Ya, saya juga ingin bercerita tentang ini, tentang salah satu cleaning crew yang menurut saya sangat penting sekali dan harus ada di dalam akuarium kita ya. Jadi ini adalah saya mau bilang banana choco chips, bukan ya. Ini choco chips starfish, ataupun juga nelayan menyebutnya ini sebagai bintang jenderal ya. Tapi kalau di luar negeri namanya choco chips ya, karena memang di tubuh dari bintang laut ini tuh seperti ada choco chipsnya ya. Ya, jadi saya sangat suka sekali dengan bintang laut ini. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingin mencari koleksi inverts ya, bintang laut yang yang kuat gitu. Jadi kalau misalnya kita beli bintang laut sih rata-rata itu sangat sulit tuh, apalagi yang jenis-jenis bintang laut yang merah ataupun juga yang biru ya. Itu biasanya kalau kita tidak bisa mengaklimatisasi bintang-bintang itu dengan baik ya, asal cemplung aja, itu biasanya dia akan mengkerut dulu ya, kemudian lama-kelamaan dia akan pecah, kemudian mati ya. Tapi kalau bintang laut ini bintang laut yang cukup kuat ya, ini sangat hardy sekali. Ini namanya bintang laut jenderal ya. Bintang laut jenderal ini dia bintang laut yang hardy, yang sangat kuat, sangat aktif juga ya. Dia nggak hanya nggak hanya nempel gitu, biasanya dia juga seperti ini. So, dia tentakelnya juga ada. Dia bergerak mencari makanan ya, baik itu lumut-lumut, kemudian biota-biota yang mati ya. Dia juga akan membantu proses filtrasi yang pasti ya, seperti ini ya. Di akuarium ini ada anemon yang tidak adaptif, akhirnya busuk mati. Jadi dia benar-benar berperan sebagai seorang ataupun juga cleaning crew ya, sebagai tim pembersih di sini. Ini bisa membantu filtrasi, jadi nggak busuk gitu. Jadi ada biota-biota, sisa-sisa bangkai-bangkai biota yang mati seperti ikan, seperti inverts yang lain tuh biasanya dia akan menciumnya, kemudian dia akan mendekati, kemudian dia akan memakannya ya. Jadi dia akan menimpanya di bawah seperti ini, kemudian dia akan makan. Ini di dalam akuarium display saya nih, di invert tank ya. Jadi ini akuarium yang diisi oleh invert. Jadi ikannya sangat sedikit di sini. Jadi di sini ada cacing koker, kemudian ada anemon karpet ya. Jadi ada anemon jagung nih, ataupun juga green bubble tip anemonis yang gagal diaklimatisasi karena memang pengirimannya kemarin packingannya kurang baik ya. Ini saya ambil nih, apa yang dia makan kita coba lihat nih. Nih, tuh. Oke, saya keluarin aja langsung ya, nggak nampak ya.
Oke ini ya. Dia makanin ini nih, makanin bangkai anemon tuh, langsung masuk ke bagian mulut di tengahnya tuh. Rajin sekali ya, jadi nggak sempat busuk anemonnya, dia langsung makan nih, langsung dimakan oleh si bintang jenderal nih. Jadi saya sangat suka sekali nih dengan bintang jenderal tuh, cantik kan, ada motif-motifnya, apalagi kalau misalnya kita bisa mendapatkan bintang jenderal yang bintang model, itu lebih cantik lagi ya, warna-warni motifnya juga cantik. Itu tentakelnya ya, ini dia bintang jenderal, cleaning crew yang sangat direkomendasikan untuk bisa dipelihara di dalam akuarium ya. Dia makanin sisa-sisa ataupun juga bangkai-bangkai biota yang mati di sini. Harganya cukup terjangkau, cantik, rajin, dan yang paling penting itu hardy. Ini salah satu salah satu opsi selain bintang pasir ya. Kalau bintang pasir sih menurut saya kan dia selalu membenamkan dirinya ke dalam pasir ya. Tapi kalau misalnya bintang jenderal ini tidak seperti itu, dia aktif gitu. So nempel-nempel di sini, kemudian ke sana ya. Jadi cantik nih bintang jenderal ini. Dan fungsinya juga sangat bagus ya. Jadi Anda bisa dapatkan di Marine Aquatic Gallery ya, Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi nomor 12C Medan. Itu lagi makan juga tuh. Dia kalau udah makan tuh biasanya gendut seperti itu. Bintang jenderal ataupun juga choco chips.